Sudah dikirim di WhatsApp grup atau kirimnya PDF nih? Belum ya, belum dikirim ya? Ini harusnya ada 4 kelompok kan kemarin itu. Mana kelompoknya? Nah Yang ini, tugas itu kan itu iya, sudah yang dimasukkan di drive di oh grup. di Drive. Coba saya cek lagi Google Drive-nya. Oh ya, nih, oke. Kelompok satu. Oke. Oh, kelompok satu ini tentang sablon atau DTF. Ya, oke, sip. Boleh deh. Lanjut yang kelompok dua. Saya ambil aja deh. Download. Oke. Kelompok dua adalah tentang cetak media menggunakan cetak media. Tunggu, tunggu. Jadi ada EcoPrint ya, ada CTO menggunakan media besi ya benar. Kelompok 4 ini ya Cahaya, Ella, Fiona dan Firda. Dengan cetakan intinya begitu, dengan cetakan media besi. Oh, ya bisa sih. Oh, keren. Yang ini nggak termasuk ya. Kalau yang Shibori itu dia masuknya pakai jumputan, dia nggak pakai cetakan kalau Shibori. Mana nih yang kelompok 4, kelompok cetak dengan media. Pewarna tekstilnya sih iya digunakan, tapi dia nggak pakai media cetakan. Dia diikat, jadi sistemnya dia kayak jumputan. Kalau dicetak itu kayak di stempel gitu, model stempel. Kalau yang ini bisa sih dimasukkan ke apa? Ke materi image modifikasi ke materi modifikasi tekstil dengan cetak. Cuman kalau yang Shibori itu dia lebih pakai sistem, nggak saya masukkan ke dalam sini, ke dalam contoh ini. Ada banyak, tidak hanya ada 4 ini aja sih sebetulnya untuk modifikasi tekstil dengan sebetulnya dengan gambar ya itu ya, dengan hasil cetak ada banyak. Tapi yang saya masukkan itu yang ada medianya, tidak hanya sekedar memberikan warna. Jadi nanti kalau yang masuknya Shibori itu masuk ke, kalau di Indonesia itu jenis tekstilnya masuk ke yang jumputan. Jadi untuk yang kelompok ini kelompok 2 ya cetak media ini. Yang Shiborinya kurang tepat ya, bisa diganti ya. Iya, Ibu. Oke. Ini saya download dulu. Sekarang yang saya lihat yang kelompok 3 nih. Kok belum ke download ya? Download. Oh, baru ke download. Oke, kelompok 3. EcoPrint. Sudah pasti ini ya kalau EcoPrint ya.
Oke. Sip. Yang kelompok selanjutnya kelompok 4. Nah, ini dengan media besi. Jadi sebetulnya beda ya. Kelompok 2 dan kelompok 4 ini hampir mirip. Cuman bedanya yang biasanya dengan cap media besi itu kita pakai dipergunakan kalau di Indonesia itu batik, biasanya lebih ke arah batik, bukan ke arah kontemporer. Kontemporer itu freestyle, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau yang untuk kelompok ini saya share screen dulu. Oke, saya share screen dulu. Terutama yang kelompok 2 dengan media. Jadi painting dengan media. Jadi dia lebih ke painting tapi dengan cetakan. Kalau yang dengan media besi itu dia sistemnya pakai cara batik. Jadi dicelup dulu di konsepnya itu dicelup dulu di malam. Tujuannya menutupi bagian yang ada malamnya sehingga ketika dimasukkan warna, bagian yang ada malamnya itu warnanya nggak masuk di situ. Sama dengan prinsipnya ngebatik, cuman kalau dengan cetakan besi ini dia nggak pakai gambar tangan, dia lebih dipermudah. Biasanya untuk motif-motif batik ini kawung, apalagi yang motifnya ini. Kalau yang nomor 4 nih, ini mode kawung kalau yang gambarnya ini. Kemudian parang rusak itu juga bisa. Terus ada banyak kok yang motifnya berulang. Itu. Jadi kalau yang untuk medianya yang grup ini kelompok 2. Kelompok 2 ini yang ada gambarnya batik itu dihilangkan lebih baik. Nah, di Pinterest tuh banyak banget tuh yang untuk non batik ya. Jadi yang kelompok 2 ini cetaknya non batik. Jadi teks kenapa saya kok disuruh masukin tanggal lahir? Ya, 19. Tuh, ngerepotin. Iyalah, udah. Tahunnya 2003. Hahaha, dia protes. Tahun berapa Ibu ya? Popi, izin bertanya. Ya, boleh. Saya kan dari angkatan 19 ya Bu, ini baru pertama kali ikut kelas. Ini bikin tugas kelompok apa ya Bu? Maksudnya bikin makalah Oh, berarti apa ikut bagaimana itu? ikut kelompok yang sudah ada. Oh, Jadi bisa gabung kelompok yang udah ada. oh baik Bu. Makasih Bu Popi. Silakan ke teman-temannya yang kelompoknya itu ada yang jumlahnya 4, ada yang jumlahnya 5 kan. Nah, cari yang jumlahnya masih 4 gitu. Ini gimana nih? Nggak bisa. Gitu. Oke. Jadi kelompok 1 masih 4, kelompok 2 4. Oh, 4-4 semua nih. Boleh salah satu bebas nih. Bebas mau ke kelompok yang mana aja. Tapi Baik Bu Popi, terima ini kasih. nanti kita oke. Ini nanti kita pilih salah satu yang bisa kita pakai untuk praktek ya, supaya paham. Tapi kita pilih yang paling simple. Jadi nanti sediakan pakai ini aja, pakai kain belacu. Ukurannya sebentar, saya kebetulan ada di depan saya ini.
Mau bikin satu-satu untuk bisa merasakan eksperimennya boleh. Mau bikin sekelompok satu juga nggak masalah. Saya nggak terlalu membatasin sih. Cuman kalau kepingin dapat eksperimennya, karena bagaimanapun juga modifikasi tekstil ini bisa kita gunakan nanti waktu mata kuliah gelar cipta busana. Jadi ini akan sangat berguna untuk membuat desain adi busana kita nampak lebih punya karakteristik desainernya. Jadi sebetulnya modifikasi tekstil dipergunakan untuk itu. Jadi kalau di modifikasi tekstil ini kita tidak membahas tentang jenis-jenis tekstil, bukan. Tapi kita membahas bagaimana cara merubah bentuk dari tekstil itu sendiri sehingga lebih punya nilai seni. Jadi kalau untuk di pemanfaatannya untuk kita gunakan sebagai di karir kita sebagai fashion designer itu adalah kita bisa memproduksi baju yang bersignatur karya kita. Jadi layak disebut bajunya desainer. Kalau penjahit, nah kalau penjahit ya bajunya ya dia kainnya apa adanya, nggak disentuh lagi. Nah itu penjahit bukan desainer. Kalau desainer itu biasanya bentukan tekstilnya dirubah. Nah ini kita membahas yang lukisan di atas kain untuk merubah bentukan tekstil. Jadi ini berguna sekali untuk kain polos ya. Gitu. Bukan untuk kain yang tidak untuk kain yang bermotif, akan sangat membingungkan kalau dipakai di kain yang bermotif. Nah, dari yang materi kemarin kita bahas ada 4 macam kan ini ya. Ada 4 macam, ada sublim, ada painting, ada ecoprint, dan ada cap dengan besi. Nah, sublim ini kita pakai yang paling simple. Di sini yang paling simple yang sublim. Atau yang ini boleh, atau 2 kelompok deh. Kita pakai 2 ya. Kalau ini ini ribet nih, prosesnya panjang dan harus dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan ember segala macam. Peralatannya banyak yang 2 ini. Cap dengan besi, dengan sistem batik ini, dan ecoprint. Tapi kalau yang untuk painting dengan cetakan ya, dan sublim ini lebih simpel, lebih tidak membutuhkan, lebih cepat prosesnya. Nah, ini kalian siapkan, boleh ditulis untuk tugas, bukan untuk tugas ya, untuk persiapan kita praktek ya. Jadi berarti pertemuan minggu depan kita udah bisa offline ya? Halo, ada yang bisa bantu jawab kah? Iya, Ibu. Bisa offline ya minggu depan. Untuk persiapan kelas offline minggu depan. Jadi persiapkan kain. Jadi ini kita bagi lagi 2 kelompoknya. Yang dapat kelompok ini, kelompok 3 dan 4, yang mengumpulkan tugasnya itu berupa ecoprint dan cetak media besi, ini masing-masing gabung ke salah satu ya. Yang satunya bisa sublim, yang satunya bisa ke cetak dengan media. Jadi kalau yang sublim ini kita tinggal bikin filmnya, kemudian nanti saya kasih alamatnya, saya share di grup di mana pesan filmnya. Kalau yang untuk painting ini kita bisa pakai cat namanya cat aga. Nanti saya ikutkan di materinya. Jadi bisa dipakaikan dicetakkan di atas kainnya begitu. Nah, cetakannya itu nanti kita bisa bentuk bermacam-macam dengan media ya paling simpelnya itu pakai lem tembak. Karena bisa gampang kita bentuk-bentuk. Di luar sana itu banyak sih pesen ya, namanya itu biasanya pesen pro gitu pakai besi. Nah, cuman kan
pesennya sendiri udah berapa mahal, kemudian dipakainya juga sebentar. Nanti pesan filmnya juga butuh waktu yang nggak sebentar itu. Yang paling simpel sih dengan media lem panas. Atau kalau misalnya nanti mau browsing di Pinterest, banyak media-media lain yang bisa digunakan. Bisa pakai styrofoam, bisa pakai lem panas juga bisa. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dulu yang sublim. Yang sublim. Jadinya yang masuk ke kelompok sublim ini nanti siapa? Yang masuk ke kelompok sublim. Harusnya kelompok 1, Nurul, Rima, dan Novi. Sama kelompok ini. Ya udah saya tentukan nih, nggak ada yang jawab. Jadi yang untuk sublim kelompok 3 ya. Salin. 2i. Kelompok 1 dan 3. Nah, sublim ini kita tinggal pesan sebetulnya, tapi filmnya harus dibuat dulu, digambar dulu. Dan untuk membuat filmnya itu sebetulnya kita bisa menggambarnya dengan sketchbook. Ini angkatan 2000 berapa nih? 21 ya. Saya lupa. Textmo ini angkatan berapa nih Textmo ini ya? 2020 ya? Iya, Ibu. Betul, Textmo ini 2020. Oke, 2020. Jadi berarti belum ini ya. Sudah sempat dapat mata kuliah fashion art nggak dari saya? Udah kayaknya ya. Sudah, Ibu. Oke, berarti tahu aplikasi sketchbook. Jadi filmnya ini dibuat dulu di aplikasi sketchbook. Terus ini saya tunjukkan file saya. Saya unduh. Terus kemudian ukuran cetaknya, mesinnya ini. Jadi kita harus nggak bisa pakai ukuran kita sendiri karena itu mesin cetak. Jadi kita kalau toh pun pingin membuat image yang besar nantinya itu biasanya filmnya dibagi. Jadi ini saya download dulu. Ini contoh film sublim DTF. Ada di mana ya? Oke, desain 2023. Ada di mana? Sebentar. Oh, di sini. Nah, ini. Film sublim. Oh, kok nggak ada? Tunggu, berarti masuk. Saya simpan di sini kah? Stiker. Bukan, bingkai desain. Tunggu, saya cari file dulu ya. Atau di sini.
nggak ada di sini ya di sini. Tunggu saya cari filenya ini. Oh ini di TTF print. Oh ya, oke, sudah. Nah, satu file ini saya bagikan nih. Ini kebetulan saya bikin untuk komunitas nih, lagi bikin untuk komunitas. Untuk ditaruh yang besar ini biasanya ditempatkan, ini ukurannya yang besar ini kalau saya tidak salah ingat dia itu diameternya 5 cm yang besar ini. Jadi ini kertasnya ukurannya A3 nih. Saya kasih ini aja deh. Oh, nggak bisa. Oke, ini kertasnya ukurannya A3. Jadi A3 itu bisa dicatat ukurannya untuk ukuran filenya nanti A3. Dia panjangnya boleh seberapa panjangnya dia mau, mesinnya itu begitu. Tapi lebarnya itu harus sesuai dengan lebar yang A3. Jadi dia lebarnya ini kok lama dia loadingnya. Nah ini. Nah ini. Copy image. Sudah bisa disebarkan. Oke. Nah, dia lebarnya segini. Kalau yang bawah itu ukurannya inci, kalau yang atas itu ukurannya cm. Jadi yang dihitung sama dia adalah 297 mm. Jadi 30 cm nih. 30 cm. Bukan 3 meter ya. 30 cm ukurannya. Nah, ini segini. Jadi nggak boleh ngelebihin. Biasanya ada beberapa percetakan itu dia minta dikasih batas kiri sama kanan untuk pegangannya. Biasanya ada beberapa yang mintanya seperti itu. Jadi untuk kelompok yang dapat tugas untuk sublim DTF itu bisa pakai ukuran film ya, bukan ukuran kain. Ukuran film. Nanti untuk prakteknya kita bisa minggu depan. Ukuran film. Mundur selapis. Nah, 29,7 mm. Dan kalau untuk panjangnya ini bebas. Panjangnya bebas, lebarnya harus 29,7 mm. Nah, ini bagian di filmnya itu saya ganti share screen-nya supaya bisa tahu bentukannya ya. Ada yang besar, ada yang kecil, tunggu. Oh, sudah habis yang kecil. Oke, yang ini yang kecil. Ini saya tukar share screen-nya dulu. Stop sharing. Saya share screen dulu. Mana? Oke.
Oke, jadi bentukan filmnya itu adalah seperti ini. Bentukan filmnya. Bagian yang putih ini dia nggak ada. Dia kalau diraba, ya ini kelihatan ini dari permukaannya. Bagian yang putih ini kalau kita raba dia nggak ada catnya. Dia plastik aja biasa. Sedangkan bagian yang ada desainnya ini eh, ada catnya. Dia permukaannya beda kan? Nah, jadi dan ketika ini disetrika, tinggal kita tarik nanti bagian yang ini, yang plastiknya nanti dia lengket. Jadi ini butuh media panas. Kalau DTF ini butuh media panas seperti setrika. Nah, ini contohnya kalau sudah ditempelkan di saya pakai media doll ya. Nah, jadi nggak ada benar-benar bersih, cuman di bagian sini aja. Dan ini membuat kita bisa membuat desain kita sendiri untuk konsumen. Misalnya ada pesanan baju anak gitu kan. Kalau baju dewasa itu bisa untuk sarimbitan mungkin. Nah, dengan motif-motif seperti ini. Nah, ini DTF nih. Pakai media panas untuk menempelkannya. Bu Popi permisi. Hmm? Eh, kita waktu itu sudah pernah dapat materi DTF Ibu Oh, sama di ini ya, Idem. Bu Ajeng ya? Iya benar Ibu. Ya, nggak Sama apa-apa. di Sekali lagi, Pak kan untuk Herman. masuk kelas yang baru. Tapi kita nggak bikin baju. Jadi nanti ditaruh di atas kain ukuran 30 kali 30. Jadi untuk materi buku nanti ya. Jadi nanti satu kelompok itu kan karena satu ini kan ada satu, saya berhentikan ini dulu. Satu kelompok kan ada empat anggotanya. Nah, jadi di sini kan ada juga kan yang tidak mengambil mata kuliah, belum mengambil mata kuliah desain t-shirt kan? Ada yang belum mengambil mata kuliah desain t-shirt di sini? Yang transfer biasanya ya. Jadi kita ulangi lagi di sini, tapi kita nggak bikin bajunya, kita hanya membuat motifnya aja. Jadi kita bikin motif kain dari DTF itu. Nah, satu kelompok itu kan ada 4 orang. Satu kelompoknya ada 4 orang. Nah, itu nanti bisa dibagi motifnya. Jadi mungkin satu kali waktu printnya itu bisa ini, bisa bareng-bareng. Oh ya, kemarin waktu yang ambil ini hanya khusus yang mengambil mata kuliah ini, mata kuliah desain t-shirt. Waktu itu sampai di proses bikin DTF-nya enggak? Iya Ibu. Oke, order di mana waktu itu? Di Miseko Ibu. Oh, Miseko itu yang ini ya, yang di dekat kampus itu ya, yang Jalan Beratang itu ya? Rungkut. Oh, Rungkut. Di dekat kampus itu ada langganan saya. Di Rungkut itu berapa waktu itu? Cek ya Ibu ya. Di Rungkut kemarin satu rollnya 30 kalau nggak salah Ibu. Per A3? Iya. A3 atau A4 30 itu? A3 Ibu. A3. Kalau di yang dekatnya kebun bibit ini itu 25 saya biasanya. Sehari selesai. Itu nanti bisa ke sana deh. Itu jadi bikin desainnya, jadi tugasnya kalau bisa dikumpulkan sebelum ini, jadi kalian bikin desain untuk selembar kain 30 kali 30. Anggap 30 kali 30 itu adalah kain dengan lebar
1,5 kali 1,5. Jadi ini adalah proses pemikiran dari desainer ketika dia ingin memproduksi kain dengan ukuran yang banyak. Nggak mungkin mereka bikin ukuran yang sesungguhnya karena nanti proses uji cobanya akan membutuhkan banyak biaya. Jadi pakai potongan kain 30 cm kali 30 cm. Kalian atur untuk kelompok yang dapat DTF ini, kalian atur motifnya sehingga menjadi motif yang indah untuk selembar kain 1,5 meter kali 1,5 meter. Berarti kita proses uji cobanya pakai dimensi skala yang lebih kecil, yaitu 30 cm kali 30 cm. Itu ya. Untuk yang DTF. Jadi mau misalnya mau bikin per kelompok 1 juga boleh, tapi saya sarankan kalau 1 per 1 lebih bagus lagi karena kalian bisa merasakan pengalamannya. Untuk mendesain sebuah kain ukuran 1,5 kali 1,5. Oke, ini untuk grup yang DTF. Jatuh. Sedangkan kalau untuk grup yang berikutnya, yaitu yang ini, yang dengan cetakan, bisa pakai media lem panas atau styrofoam, dan itu catnya pakai cat yang namanya Aga. Jadi cat Aga di Shopee ada ya, banyak udah. Kalian beli yang ukurannya kecil-kecil aja, nggak usah yang besar-besar, yang skalanya kecil-kecil. Jadi sebelum kelas minggu depan itu ACC desain dulu. Boleh yang desain kelompok boleh, tapi kalau ada yang ingin eksperimen sendiri pribadi, boleh mengajukan desain sendiri. Wah, 100 cc ada yang kecil kok. Nah, ada yang 30 cc nih. Jadi belinya yang 30 cc. Ini berapa ini? Kok 100 cc murah banget ya? 15.000. Oh, murah yang 100 cc. 100 cc itu seberapa sih? Oh, kecil kok ya. Ya, beli yang besar tuh 1 kilo. Oke. Nah, tips ya untuk yang ini, untuk yang cat. Berarti kalau yang cat ini, sorry, kemana tadi? Kelompoknya adalah, ini namanya catnya cat Aga. Mana kelompoknya? Berarti yang ini ya. Kelompok 4 cahaya. Terus kemudian, oh ya, untuk yang eksperimen pribadi boleh bebas. Eksperimen pribadi ya. Kalau yang ingin merasakan pengalaman eksperimen sendiri dengan desain sendiri, tidak ikut kelompok, itu bisa bebas pilih yang pakai DTF atau mau pilih yang pakai painting, pakai cat. Itu berarti kelompok mana nih? Sorry. Keliru pencet. Ini mana? Oh, ini. Berarti kelompok 2 dan kelompok 4. Di awal kemarin kan saya menyarankan pakai Dillon ya, tapi Dillon itu dia prosesnya masih harus ada proses dimasak segala macam. Sehingga kalau kita lakukan uji cobanya di kampus itu prosesnya ribet nanti, kan nggak ada kompor di kampus.
Jadi saya menyarankan pakai cat yang namanya aga ini. Nah, cat yang namanya aga ini ada 3 warna di warna utama yang sebetulnya kita bisa campur-campur. Jadi nggak usah misalnya ada yang kepingin warna coklat gitu ya. Ada yang kepingin warna coklat terus harus beli warna coklat tua, coklat muda, nggak usah seperti itu. Jadi bisa pakai, ini saya ganti dulu. Nah, bisa pakai beli warnanya itu biru, sorry, kuning, kemudian warna merah, warna primer ya ini namanya. Kemudian warna biru. Kalau ingin warnanya lebih tampak gelap, itu bisa ditambahkan beli warna hitam. Kalau ingin warnanya, kesannya pastel, lebih soft, itu bisa pilih beli warna putih. Jadi sebetulnya cuma 5 warna ini. Yang dibeli nanti tinggal dikombinasikan. Nah, ini kan makanya itu saya bentuk kelompok supaya untuk pembiayaannya juga nggak terlalu berat di ininya. Tapi dengan catatan kalau yang kepingin punya sendiri nggak masalah, gitu ya. Jadi nanti untuk yang ACC desain yang painting ini nanti bisa pakai sama-sama pakai belacunya ya, ini kita biar seragam. Kenapa kain belacu? Karena lebih gampang nyerap ininya, nyerap catnya. Berarti kalau yang cetak media lem panas ini juga harus beli ininya, lem apa? Lem tembaknya. Alatnya sih bisa satu aja kan nanti ada ACC desain segala macam ya. Untuk ini, untuk cetakannya. Nah, sistem kerjanya kalau untuk cetakannya ini caranya bisa misal nih ya, saya ambilkan yang ini, yang sama ini aja. Tempel. Oke. Potong. Saya potong segini deh. Nah, misalnya kepingin bikin motif abstrak seperti ini. Jadi ini tinggal di print dulu. Tinggal di print, nanti bagian yang ada gambarnya yang ingin kita bentuk cetakannya ditutupi dengan lem tembak hasil print itu. Nanti nanti kan kita praktek ya. Ini cuma teorinya dulu sebelum praktek. Jadi dibutuhkan lem tembak, kemudian harus ngeprint motifnya itu dulu, dan tentunya motifnya harus di ACC-kan minimal maksimal 2 hari sebelum kelas. Jadi supaya ketika ada revisi gampang. Gitu. Sampai nanti hasil cetakannya kita tempelkan di catnya itu, habis itu baru kita posisikan di kainnya. Gitu. Oke, sampai di tahap ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang tanya ya, berarti ya. Ini kita baru pertemuan ke-3 ya berarti ya? Karena sempat miss 1 kali pertemuan ya. Nah, ini juga ada contoh-contoh nih untuk yang cetak dengan cetakan, painting dengan cetakan.
Ctrl C. Nggak bisa dihapus. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh motifnya. Jadi bisa bikin gambarnya dulu, kemudian ditutup gambarnya itu dengan warna. Nah, nanti lem ini yang kita taruh di catnya. Jadi harus dipikirkan dulu juga nanti bawa ini kayak. Jadi semakin besar gambarnya, artinya alat untuk menempelkan cetakan itu ke warna, alasnya juga makin lebar gitu. Jadi karena kita pakainya, makanya itu saya menyarankan kita uji cobanya pakai kain ukuran 30 cm kali 30 cm, kain belacu yang lebih mudah menyerap cat karena dia katun ya. Nah, ini contoh aja. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kelasnya saya akhiri?